Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Amalia Putri dari Prodi Matematika NK, Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang, NIM 20030049. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu business plan. Berikut penjelasannya. Apa itu business plan? Menurut H. Peters, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Secara singkatnya, business plan adalah sebuah dokumen yang memuat tujuan bisnis kamu, data, proyeksi, dan rencana untuk mencapainya. Kenapa harus ada business plan? Alasannya itu, bisnis merupakan satu blueprint yang akan diikuti oleh operasional bisnis. Yang kedua, merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Yang keempat yaitu membuat Anda sebagai manajer, karena dapat mengetahui langkah-langkah praktis untuk menghadapi dunia persaingan, membuat promosi, sehingga kita dapat menjadi lebih efektif. Yang terakhir yaitu membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Isi dari sebuah business plan yaitu kulit depan atau cover judul, ringkasan eksekutif sejarah, biasanya berisi latar belakang bisnis yang kita jalankan, deskripsi tentang bisnis apa yang akan dilakukan, deskripsi tentang pasar, deskripsi tentang produk atau komoditi yang akan diusahakan, susunan pengurus dan kepemilikan, objektif dan goals, gambaran keuangan, dan yang terakhir adalah lampiran. Ada 9 elemen yang ada di business plan, yaitu executive summary, company description, service and product, market analysis, competitor and benchmark, marketing plan atau strategi, organization and management, financial, closing and context. Yang pertama yaitu executive summary. Executive summary yaitu pembuka sebuah bisnis plan yang akan memberikan gambaran umum, singkat, jelas dari bisnis yang kita jalankan. Untuk memulai eksekutif ini, kita bisa memakai konsep elevator pitch dan mission statement. Elevator pitch itu 1 atau 2 paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 1 menit. Di sini kita bisa menjelaskan apa perusahaan bisnis, apa produk dan jasa, dan apa manfaat untuk orang dan keunikan produk di pasaran. Dan selanjutnya yaitu mission statement, yaitu sikap, panduan, dan attitude perusahaan kamu terhadap konsumen masyarakat dan terhadap internal perusahaan kamu itu sendiri. Yang kedua yaitu company description. Company description bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaanmu. Langkah-langkahnya, kita bisa menulis kembali mission and values kamu dan pastikan bisnis value ini memiliki nilai-nilai yang dijunjung dalam praktik bisnis kamu sebagai panduan etika terhadap shareholder, stakeholder, ataupun konsumen. Langkah kedua yaitu membuat location. Di sini kita bisa menjelaskan di mana letak kantor, di mana gedung, di mana rencana kamu membuka toko, dan seberapa radius toko kamu tersebut. Selanjutnya ada legal structure, yaitu jika bisnis kita sudah dijalankan, apakah ini termasuk CV atau PT? Kalau belum jalan atau legalitasnya belum ada, maka tuliskan legalitas kamu ke depannya. Dan yang terakhir, kita bisa membuat achievement, yaitu kita bisa menceritakan apa yang
apa yang terjadi di perusahaan kamu atau bisnis kamu sebelumnya, atau prestasi apa yang pernah kamu raih dan reputasi apa yang kamu punya. Yang ketiga yaitu service and product, yaitu menjelaskan tentang produk dan jasa kamu sebagai solusi yang kamu tawarkan kepada pasar. Jadi, apapun atau passion kamu tetapi belum diwujudkan dalam bentuk produk, maka ini tidak ada harganya. Maka kita bisa menjelaskan dengan 3 poin, yaitu problem to solve, yaitu menjelaskan masalah yang dihadapi oleh semua orang dan bisa dijadikan peluang dari bisnis kamu. Selanjutnya, bagaimana mengatasi problem tadi. Selanjutnya, yaitu ada value proposition, yaitu nilai unik dari produk kamu yang hanya dimiliki oleh jasa atau perusahaan kamu dalam menyelesaikan masalah sebelumnya. Semakin unik value proposition yang kamu miliki, maka semakin bagus pula produk kamu di mata masyarakat. Yang keempat yaitu market analysis. Market analysis yaitu memberikan penjabaran dan analisa target pasar, industri, kompetisi di pasar serupa, dan konsumen bisnismu. Sebuah market analysis yang baik dapat membantu kamu dalam mengurangi risiko, dasar strategi, dan membantu mengembangkan produk yang tepat. Di bagian ini kita memerlukan market research yang kuat dan teknologi memberikan peranan penting bagi bisnis kamu yang menggunakan berbagai tool online seperti analitik, Brand24, Trend, SurveyMonkey, dan lainnya. Ada 4 bagian utama dari komponen ini, yaitu industry description, yaitu menjelaskan penggambaran seberapa besar bidang kamu. Yang kedua yaitu target audience, di mana kita menggambarkan secara detail tentang target pembeli kamu berdasarkan real atau yang disebut dengan persona. Selanjutnya yaitu ada competitive analysis. Menjelaskan siapa kompetitor kamu, siapa pesaingmu, dan apa challenge yang kamu hadapi jika sudah masuk pasar dengan kompetitor kamu. Dan yang terakhir adalah projection. Menjelaskan penggambaran secara umum berapa dana yang akan dikeluarkan oleh pasar kamu per individunya untuk produk atau jasa serupa. Maka pertimbangkan besar pasar atau jumlah target konsumen, konsumsi per individu untuk menghitung proyeksi total dan iringi dengan data biaya cost dan harga. Yang kelima yaitu competitors and benchmark. Di sini, kita bisa menulis siapa pesaing bisnis yang kita hadapi, kenapa dan apa langkah menghadapi pesaing kita itu. Di sini, kita dapat menulis list kompetitor yang kita anggap sebagai pesaing bisnis dan kenapa kita menjadikannya sebagai bisnis kita. Selanjutnya, yaitu competitive analysis. Di sini kita bisa menjelaskan secara detail analisis kompetitif kepada pesaing yang kelima yaitu competitors and benchmark. Di sini kita bisa menjelaskan siapa pesaing bisnismu, kenapa, dan apa langkah kita menghadapi pesaing itu. Di sini kita dapat menulis list kompetitor yang kita anggap sebagai pesaing bisnis dan kenapa kita menjadikannya sebagai pesaing bisnis. Selanjutnya yaitu competitive analysis. Di sini kita bisa menjelaskan secara detail analisis kompetitif kepada pesaing dan kita bisa mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pesaing. Langkah terakhir yaitu business benchmark, di mana kita bisa membandingkan bisnis kita dengan bisnis yang sudah ada di mana-mana. Di sini kita memberikan gambaran yang lebih baik atau jelas tentang produk atau proses bisnis yang lainnya.
Melakukan benchmarking adalah proses membandingkan dua hal serupa untuk berbagai tujuan, termasuk menonjolkan keunikan. Selanjutnya yaitu marketing plan atau strategi. Marketing plan atau strategi menjelaskan segala strategi, action plan, dan rencana untuk menjual produk dan jasamu. Di sini kita bisa menjelaskan tentang 5 hal, yaitu positioning, yaitu gambaran yang menjadi dasar dari strategi pemasaran kamu dan gambaran yang ingin kamu tanamkan kepada konsumen kamu tentang produk jasa atau perusahaan kamu. Yang kedua yaitu pricing, yaitu berapa harga jual produk dan berapa harga pasaran yang kamu tawarkan. Yang ketiga yaitu produk, di mana kita menjelaskan produk yang kita jual, Yang keempat yaitu place, menjelaskan di mana lokasi dan elemen geografis produk sebaran dan strategi apa yang kamu terapkan di sebuah lokasi yang berbeda, dan bagaimana cara kita menjual produk di luar elemen geografis tersebut. Dan yang terakhir adalah promotion. Di sini kita bisa menjelaskan langkah strategi secara offline maupun online. Selanjutnya yaitu organization and management. Organization dan manajemen yaitu di mana kita bisa menjabarkan dan memperkenalkan semua orang yang terlibat dalam bisnis dan organisasi kamu. Di sini kita menjelaskan founders, yaitu siapa teman-teman atau founder di bisnis kita, dan tuliskan pengalaman atau latar belakang yang relevan tentang produk yang sedang kita jalani. Yang kedua yaitu tim. Menjelaskan siapa saja tim yang ada di bisnis kamu, dan perkenalkan tim itu dan jelaskan apa kelebihan mereka. Dan yang terakhir, struktur and legality. Siapa yang misalnya memiliki komisaris ternama dan mempunyai reputasi di bidang bisnis yang kita sedang jalankan, maka kita bisa menjelaskannya kepada konsumen. Maka pada poin ini, kita bisa menjelaskan profesionalitas bahwa kita tahu apa yang kita lakukan untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu finansial, yaitu memberikan analisa proyeksi income dan perputaran cash flow berdasarkan data dan asumsi. Ada dua fungsi dari finansial, yaitu untuk investor, pendana, atau bank, di mana mereka tentu ingin tahu secepat apa bisnis kamu berkembang dan seberapa besar potensi usaha finansial kamu ke depan nantinya. Dan yang kedua yaitu sebagai panduan sendiri untuk tahu proyeksi bisnis ke depannya seperti apa. Isi dari finansial itu ada 5, yaitu sales projection atau sales forecast, di mana kita bisa membuatnya di Excel tentang price per unit, total unit sold, sales volume, kemudian ada cost per unit, cost of sales, dan yang terakhir ada gross margin. Yang kedua yaitu expand budget. Di sini kita perlu menghitung berapa banyak pengeluaran untuk memenuhi target sales volume. Yang ketiga, cash flow projection. Di sini kita bisa proyeksi berapa uang masuk dan keluar dari bisnis kamu. Yang keempat, assets and liabilities. Jika kita punya aset, maka kita perlu perhitungkan di bagian finansial ini. Dan yang terakhir ada break-even analysis. Kapan nilai sales volume akan menyamai business expense. Dan yang terakhir ada closing and contact, yaitu bagian tambahan sebagai penutupan yang memuat konklusi tawaran atau lampiran beserta kontak detail, misalnya kontak kita atau kontak perusahaan.
Bisnis plan bisa dikatakan gagal, karena bisnis plan yang kurang baik akan menyebabkan kegagalan di kemudian hari karena beberapa faktor, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh pengusaha kurang masuk akal, pengusaha kurang memiliki tanggung jawab, pengusaha tidak memiliki pengalaman dalam perencanaan bisnis, pengusaha, pengusaha tidak dapat menangkap ancaman dan kelemahan bisnisnya sendiri, dan konsumen tidak mengharapkan adanya barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan bisnis plan dari saya. Semoga video saya tadi bisa bermanfaat dan berguna. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.